Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motobai Channel. Pada video kali ini kita sedang berburu mopkas, kita jalan-jalan ke kota Solo. Oke, langsung saja, ini dia unitnya, sebuah Mazda VX1 ya, yang merupakan kembaran dari Suzuki R3. Baik mesin maupun bodinya sama persis. Oke, langsung saja kita cek eksteriornya. Dari kap mesin dulu ya, ini nut-nutnya, kap mesin, apakah ada bekas laka atau masih utuh. Kita periksa semua, di depan, samping, kanan, kiri ya. Kita cek semua, kita pastikan utuh, dan juga catnya ori ya. Untuk bodi, ini nggak ada penyok atau bekas laka ya. Ini kaca depan ya, masih utuh, dan karet-karetnya kita periksa masih utuh, nggak ada bekas sealer. Kemudian kaca pintu depan sebelah kanan, dan juga kaca belakang sebelah kanan. Kita pastikan utuh, begitu juga dengan atap ya, ini catnya masih utuh, hanya saja kotor karena belum dicuci ya. Ini spionnya juga masih utuh. Untuk fender dengan bumper ini masih rapat ya. Headlamp sebelah kanan masih utuh, bening. Kemudian fog lamp kanan ini utuh tapi mengembun ya. Untuk kisi-kisi di bumper ini lecet-lecet pemakaian. Headlamp sebelah kiri ini utuh, bening. Untuk fog lamp sebelah kiri utuh tapi agak buram ini. Grill paling sudah krom ini ya, yang paling atas dengan logo Mazda. Untuk kap mesin sudah ada peredam. Untuk bagian belakang ini lampu belakang sebelah kiri masih utuh, bening. Kaca belakang juga masih utuh. Lampu belakang sebelah kanan masih utuh, bening. Untuk bumper belakang ini ada sedikit penyok ada, rusak, perlu dilakukan spet. Untuk mata kucing kanan kiri juga masih utuh. Ini sudah dilengkapi dengan tanduk belakang ya. Mata kucing masih utuh. Lanjut ke pintu ya. Kita lanjut ke interior dan pintu ya. Ini kita buka pintu depan masih utuh, nut-nutnya. Door trim juga masih utuh, masih ori. Kemudian engsel-engsel pintunya juga masih utuh. Dashboard bersih dan masih utuh, tidak ada yang rusak. Untuk kemudi atau setir masih bagus juga, hanya ada lecet-lecet ini ya, cat yang mengelupas. Ini ya lur, di spoke kemudi sebelah kanan ini ada lecet-lecet ya, catnya mengelupas. Kemudian untuk pintu belakang sebelah kanan kita periksa juga, ini masih utuh, nut-nutnya, door trimnya. Untuk karet balonnya ini keliling juga masih utuh. Engsel-engsel pintunya juga masih utuh. Lanjut ya lur, dari pintu sebelah kiri ini kita lihat atap-atapnya masih utuh, bersih. Bagian dalamnya masih utuh semua. Jok sudah dibungkus kulit ya. Ini bagian pengemudi ada sobek-sobek sedikit, tapi bagian penumpang depan ini masih utuh. Handle persneleng ini catnya sedikit pudar dan mengelupas. Untuk
head unit, dashboard, kisi-kisi AC masih utuh semua, laci juga masih utuh. Panel-panel speedometer juga masih aktif semua. Kemudian untuk pintu depan sebelah kiri ini engsel-engselnya masih utuh. Karet balonnya keliling ini masih utuh. Nat-nat pintunya juga masih utuh ya. Tidak ada bekas laka atau insiden. Door trimnya juga masih utuh, nggak ada baret-baret. Untuk atap bagian tengah dan belakang ini masih utuh. Kisi-kisi AC juga nggak ada yang patah ya, masih bagus semua. Jok sudah dibungkus kulit dan ini masih utuh juga. Untuk pintu kiri bagian belakang ya, ini masih utuh. Nat-natnya kita periksa masih utuh semua. Door trimnya ini bagian bawah agak kotor tapi masih bagus. Engsel-engsel pintunya juga masih bagus. Oke, lanjut ke bagian belakang, pintu belakang. Ini kita cek nat-natnya masih utuh. Tidak ada bekas laka atau insiden ya. Ini engsel-engsel pintunya juga masih utuh semua. Hanya ini untuk shock ya, shock penahan ini sudah perlu diganti ini. Ketika dibuka ada bunyi kerangkat. Untuk bagasi ini kotor, perlu dibersihkan. Overall masih bagus ini ya. Engsel-engselnya juga masih utuh. Ini ketika jok baris ketiga dilipat, bagasi jadi lebih luas. Oke ya lur, lanjut ke bagian kaki-kaki. Kita periksa untuk roda depan sebelah kanan. Ini bannya masih cukup tebal, 80% ya. Profilnya 185/65 R15. Menggunakan 5 baut. Ini kalau kita cek kolong-kolongnya, maaf spatboardnya masih oke. Ini pembuatan bannya tahun 2018. Untuk cakram depan juga masih oke. Kita intip brake pad atau kampas rem depan juga masih lumayan tebal. Shockbreaker kering, tidak ada kebocoran ya. Lanjut ke roda belakang sebelah kanan. Ini karena tromol jadi brake shoe atau kampas belakang tidak bisa kita intip. Untuk bannya juga masih tebal, sekitar 70-80%. Ini pembuatan tahun 2018. Kemudian untuk roda depan sebelah kiri ya. Ini sama pembuatannya 2018. Profil bannya 185/65 ring 15. Nah, kita intip untuk brake padnya masih tebal juga. Cakram-cakram juga masih utuh. Shockbreaker kering, tidak ada rembes atau kebocoran. Oke ya, lanjut ke kaki atau roda belakang sebelah kiri. Profilnya sama 185/65 R15. Ini untuk shockbreakernya juga kering, tidak ada rembes atau bocor. Bannya masih cukup tebal, sekitar 70-80%, sama untuk keempat rodanya ya. Lanjut ya lur, untuk bagian yang paling penting ini ya, mesin dan area mesin ini kita cek.
Untuk aki pembuatan, untuk aki ini tahunnya 2020 ya, berarti sudah 2 tahun, sudah saatnya untuk diganti ini. Kemudian kita cek ya, untuk ya ini kita terangin dulu, kita cek apakah ada kebocoran-kebocoran. Untuk bodi ini masih utuh ya, di area ruang mesin. Ini ruang mesin masih utuh, hanya saja kotor, perlu dicuci detailing ini sepertinya. Ini untuk selang-selang AC ini ada sedikit rembes ini ya. Kemudian untuk fan belt alternator atau dinamo ampere ini masih utuh. Ini ada sedikit rembesan di cover klep ya. Tutup reservoir ini juga hilang ini ya. Untuk cover ini ada sedikit rembesan cover klep atau cover head cylinder, ini ada rembes, perlu diservis. Kemudian cukup dilakukan penggantian seal. Ini kita lihat dari samping, terlihat rembes juga. Untuk selang-selang masih utuh ya, kabel-kabel juga masih ori, masih rapi. Kemudian untuk bodi ini juga masih lempeng ya, baut-bautnya masih utuh semua. Ini untuk up front, bodi depan juga masih utuh, tidak ada bekas laka ya atau tabrak depan. Ini masih utuh semua. Kemudian bagian kiri ini juga masih utuh. Nih. Begitu juga dengan engsel kap mesin, ini masih utuh. Kita putar untuk kap mesin bagian dalam, ini masih utuh semua. Tidak ada bekas insiden ya. Untuk kap mesin sudah dilengkapi dengan peredam. Lanjut ya lur, kita cek di bagian kolong-kolong. Kita mulai dulu dari kolong bagian depan atau di bawah mesin. Untuk cover bagian bawah ini sudah pada rusak nih ya, plastik-plastik covernya. Ini banyak yang ditali dengan blenderat. Kita cek untuk bagian bawah mesin ini kering ya. Ada rembes sedikit di bagian persneleng atau transmisi. Ini perlu dilakukan perbaikan ya, sebagai catatan. Untuk knalpot ini banyak yang berkarat. Kemudian untuk kolong bagian kanan ya, ini bagian bawah masih oke, masih lempeng sampai ke belakang ya, dari depan sampai ke belakang. Nggak ada yang berkarat maupun rusak. Knalpot juga masih utuh. Kita lihat lanjut dari kolong sebelah kiri, ini dari depan kering dan utuh ya, bodinya dari depan lurus ke belakang, tidak ada yang berkarat maupun rusak. Lanjut dari kolong bagian belakang, ini terlihat untuk ban serep sudah tipis ya. Untuk knalpot mufflernya juga ada las-lasan. Ini shockbreaker kering. Ini untuk lantai sebelah kiri nih, di dekat ban serep ada sedikit karat ini ya. Untuk catatan. Dan knalpot ini mufflernya ada yang dilas. Untuk shockbreaker kanan juga kering, nggak ada rembes. Lanjut ya lur, pengecekan untuk kelistrikan, lampu-lampu, headlamp, fog lamp, semuanya kita cek untuk lampu bagian depan maupun lampu belakang.
klakson, wiper, washer, semuanya kita cek. Apakah oke apa enggak sebagai catatan perbaikan ya. Di bagian belakang juga kita cek semua. Lampu-lampu, wiper, washer. Kemudian kita hidupkan mesin, kita nyalakan. Kalau mesin dinyalakan ada suara fan bel kendor dan juga housing dudukan dari filter udara yang patah. Ini kalau dipegang suara hilang, tapi kalau dilepas bunyi ngetepel. Seperti itu. Oke, setelah semuanya dicek dan juga dilakukan test drive, ini contoh untuk report hasil inspeksi ya. Data kendaraan. Kemudian untuk pengecekan eksterior bodi, ini ada beberapa catatan, perlu spade bumper depan belakang dan servis fog lamp. Untuk pengecekan interior seperti ini, ada catatan perlu servis AC atau ganti freon ya, filter kabin. Kemudian untuk mesin ini banyak catatan. Yang pertama servis radiator, ada engine check nyala juga, repair hose filter. Kemudian untuk kaki-kaki seperti ini hasil pengecekannya. Kemudian untuk hasil test drive ini nggak sempat kita videokan, tapi hasilnya seperti ini. Ada catatan perlu understyle. Kemudian untuk kelengkapan surat menyuratnya seperti ini. Ada catatan pajak mati 2 kali. Oke ya lur, sekian dulu untuk inspeksi video kali ini dari Motuba Channel. Saksikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.